Halo Miss Silvi. Eh, Hari ini kelompok kami akan menjelaskan untuk pengaruh perubahan kurs valuta asing yang kita ambil dari PSAK 221. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Jody, dengan NIM belakang 030, ada Vivi, Clara, Vanessa, Agnesia, dan Erlin. Nah, nanti untuk NIM-nya akan dijelaskan masing-masing pada bagian masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PSAK 221. Jadi, PSAK 221 sendiri itu mengatur tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing, termasuk bagaimana entitas menjabarkan laporan keuangan dari suatu mata uang ke mata uang lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kondisi yang belum diatur secara spesifik dalam standar tersebut. Sebelumnya, PSAK 221 itu telah memberikan pedoman mengenai yang pertama itu penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian yang berbeda. Yang kedua, perlakuan akuntansi bagi entitas yang beroperasi dalam ekonomi hyperinflasi. Akan tetapi, standar tersebut belum mengatur secara jelas mengenai kondisi ketika mata uang fungsional suatu entitas berasal dari ekonomi non-hyperinflasi, sedangkan mata uang penyajiannya berasal dari ekonomi hyperinflasi. Akibatnya, dapat timbul perbedaan interpretasi dan penerapan antar entitas sehingga mengurangi keterbandingan laporan keuangan. Selain itu, perkembangan lingkungan ekonomi global menunjukkan bahwa beberapa negara dapat mengalami atau keluar dari kondisi hyperinflasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai cara menjabarkan laporan keuangan ke mata uang penyajian hyperinflasi, perlakuan akuntansi ketika mata uang penyajian tidak lagi termasuk dalam ekonomi hyperinflasi, penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang melibatkan mata uang dari lingkungan ekonomi yang berbeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjaga konsistensi penerapan standar DSAK, IAI menerbitkan Draft Exposure Amendment PSAK 221. Amandemen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan. Tujuan dari amandemen PSAK 221. Jadi, amandemen PSAK 221 ini dibuat untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penjabaran laporan keuangan dalam situasi yang melibatkan mata uang penyajian dari ekonomi hyperinflasi. Sebelumnya, standar belum mengatur secara spesifik bagaimana perlakuan akuntansi dalam kondisi tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar entitas. Tujuan yang pertama itu adalah memberikan pedoman penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian hyperinflasi. Kemudian yang kedua mengatur perlakuan akuntansi jika mata uang penyajian tidak lagi mengalami hyperinflasi. Yang ketiga meningkatkan konsistensi penerapan standar akuntansi antar entitas. Yang keempat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan bagi pengguna. Yang kelima meningkatkan kualitas informasi keuangan agar lebih relevan dan andal. Baik, nama saya Jody dengan NIM belakang 030, dan sekarang saya akan menjelaskan metode penjabaran sebelum amandemen PSAK 221. Dalam aturan sebelumnya, apabila mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian dan keduanya berasal dari ekonomi non-hyperinflasi, maka aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup atau closing rate pada tanggal pelaporan. Nah, sementara itu pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau transaction rate. Namun, PSAK 221 belum mengatur secara khusus bagaimana perlakuan apabila mata uang penyajian berasal dari ekonomi hyperinflasi. Nah, kekosongan ini yang kemudian menjadi alasan utama diterbitkannya amandemen PSAK 221. Sesudah adanya di amandemen PSAK 221 ini, ada beberapa perubahan utama yang diusulkan. Nah, dalam di amandemen PSAK 221 ini, kalau misalnya mata uang fungsional berasal dari ekonomi non hyperinflasi, tapi mata uang penyajiannya itu berasal dari ekonomi hyperinflasi, maka seluruh pos laporan keuangan tidak lagi menggunakan dua jenis kurs yang berbeda. Sebaliknya, semua elemen laporan keuangan mulai dari aset, liabilitas, ekuitas,
entitas pendapatan, beban, informasi komparatif, itu tidak lagi menggunakan kombinasi closing rate dan transaction rate, tetapi satu kurs penutup untuk semua pos. Nah, bisa disimpulkan kalau misalnya amandemen PSAK 221 memperkenalkan aturan baru nih untuk kondisi ketika mata uang penyajian berada dalam ekonomi hyperinflasi. Perubahannya paling penting adalah penggunaan kurs penutup untuk seluruh elemen laporan keuangan, sehingga tidak lagi ada perbedaan antara penggunaan kurs transaksi dan kurs penutup. Nah, habis itu, apabila suatu ekonomi tidak lagi dikategorikan sebagai hyperinflasi, entitas akan kembali menerapkan metode penjabatan yang normal. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, tujuan amandemen ini adalah untuk menciptakan metode penjabatan yang lebih konsisten, mudah diterapkan, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan. Halo Miss Sofi, nama saya Erlinisa Mulya dengan NIM 2024-50138. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai amandemen PSAK terkait penjabaran mata uang penyajian, khususnya bagaimana kita itu menangani perubahan kondisi ekonomi dari kondisi normal ke kondisi yang hiperinflasi maupun sebaliknya. Yang pertama adalah dari nomor 38. Nah, di paragraf 38 ini, mata uang fungsional dan mata uang penyajian itu berbeda, tapi kedua-duanya itu ada di dalam ekonomi yang tidak hiperinflasi. Untuk aset dan liabilitas, kita itu menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan keuangan. Kemudian untuk penghasilan dan beban, kita itu menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan kalau misalkan transaksinya banyak, kita itu boleh menggunakan kurs rata-rata yang mendekati. Nah, karena ada perbedaan kurs tadi, maka muncullah selisih. Nah, selisih ini kita akan masukkan dan kita akui di penghasilan komprehensif lain atau OCI, bukan di laba rugi yang sedang berjalan. Namun, situasinya kan terus berubah. Jika mata uang penyajian kita tiba-tiba masuk ke dalam kategori ekonomi hiperinflasi, hal ini itu ada di aturan paragraf 41A. Nah, di kondisi ini peraturan jadi lebih ketat. Seluruh angka dalam laporan keuangan, baik aset, liability, maupun equity, hingga pendapatan dan biaya itu harus dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan yang paling baru. Bahkan angka-angka perbandingan atau komparatif itu dari periode sebelumnya harus dijabarkan dengan kurs penutup yang sama agar laporannya itu tetap relevan dan relevan dengan daya beli yang ada di masa sekarang. Selanjutnya, yaitu mengenai 41B, yang berbicara tentang keluar dari kondisi hiperinflasi. Kan ekonomi itu nggak selalu hiperinflasi, ekonomi itu juga bisa membaik. Jika ekonomi mata uang penyajian tersebut tidak lagi bersifat hiperinflasi, kita masuk ke aturan 41B ini. Yang secara inti, kita itu harus berhenti menerapkan aturan hiperinflasi dan kembali ke aturan normal di paragraf 39 yang ada di slide sebelumnya. Penting diketahui kalau transisi itu dilakukan secara prospektif, artinya kita itu cukup menerapkan aturan baru mulai dari awal periode pelaporan saja. Kita itu nggak perlu lagi repot-repot menghitung ulang atau menjabarkan kembali angka-angka di masa lalu sebelum periode tersebut. Kemudian selanjutnya adalah paragraf 42 yang berbicara tentang mata uang fungsional hiperinflasi. Terakhir, gimana nih kalau sejak awal mata uang fungsional entitas itu sendiri itu bersifat hiperinflasi. Nah, itu tuh ada di peraturan yang paragraf 42. Aturannya yang pertama, untuk laporan tahun berjalan semuanya itu dijabarkan ke mata uang penyajian menggunakan kurs yang penutup terbaru. Tapi yang kedua adalah ada pengecekan khusus untuk jumlah komparatif. Kita nggak perlu menyesuaikan angka tahun lalu dengan tingkat harga atau kurs yang paling baru. Kita itu tetap menggunakan angka-angka yang sudah disajikan di laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data yang pernah atau sudah dilaporkan. Demikian presentasi dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Pada paragraf 45 hingga 47A, sebagai tambahan paragraf dari 38 sampai 43, diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan hasil usaha luar negeri dijabarkan dalam mata uang penyajian, sehingga kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas.
Lalu pada paragraf 47, setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Nah, dengan demikian, aset dan liabilitas tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39, 41A, dan 42. Lalu pada 47A, ketika mata uang fungsional dan mata uang penyajian entitas merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi atau merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi yang berbeda, dan entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu kegiatan usaha luar negeri yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang dari ekonomi non-hiperinflasi. Entitas tidak menerapkan paragraf 41A terhadap jumlah komparatif dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Sebagai gantinya, entitas menyajikan kembali jumlah komparatif kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas yang telah diterbitkan sebelumnya dengan menerapkan indeks harga umum yang diterapkan pada angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya, sesuai dengan PSAK 229 paragraf 34. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengungkapan. Jadi pada paragraf 53A dijelaskan bahwa apabila entitas menerapkan paragraf 41A dalam menjabarkan hasil dan juga posisi keuangan, maka entitas itu wajib mengungkapkan bahwa seluruh komponen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban telah dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan. Nah, tujuannya ini agar pengguna laporan keuangan itu mengetahui dasar kurs yang digunakan dalam proses penjabaran. Selanjutnya, paragraf 53B yang menjelaskan bahwa apabila mata uang fungsional entitas merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi dan entitas menerapkan paragraf 41A serta 47A untuk menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri. Maka entitas itu wajib mengungkapkan informasi keuangan ringkas mengenai kegiatan usaha luar negeri tersebut. Nah, pengungkapan ini bertujuan agar pengguna dari laporan keuangan ini dapat menilai dampak kegiatan usaha luar negeri terhadap hasil dan juga posisi keuangan entitas. Selain itu, informasi keuangan ringkas komparatif juga harus diberi label yang menunjukkan bahwa informasi tersebut telah disusun dengan menerapkan indeks harga umum terhadap angka periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 229 paragraf 34. Selanjutnya pada paragraf 54A dijelaskan bahwa apabila entitas menerapkan paragraf 41B, entitas itu harus mengungkapkan bahwa mata uang penyajiannya ini tidak lagi merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi. Nah, pengungkapan ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan itu mengetahui adanya perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Lalu pada paragraf 55 dijelaskan bahwa apabila entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Nah, entitas ini hanya dapat menyatakan bahwa laporan keuangannya ini telah sesuai dengan SAK Indonesia apabila seluruh persyaratan PSAK yang berlaku termasuk metode penjabaran mata uang telah dipenuhi. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tanggal efektif. Nah, kapan sih aturan ini tuh bisa berlaku atau resmi berlaku? Nah, berdasarkan paragraf 60 atau amandemen PSAK 221 ini bakal berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Yang artinya perusahaan yang tahun bukunya mulai 1 Januari 2027 wajib menerapkan per 1 Januari 2027. Nah, sedangkan perusahaan yang tahun bukunya mulai 1 April 2027 berarti wajib menerapkan per 1 April 2027. Selain itu, laporan keuangan periode sebelum tanggal tersebut tidak harus menggunakan aturan baru ini, kecuali dia memilih penerapan dini. Nah, pertanyaannya, apakah
boleh diterapkan lebih awal atau penerapan dini? Jawabannya itu boleh ya teman-teman, atau malahan diperkenankan. Karena perusahaan dapat memilih menerapkan aturan ini sebelum 1 Januari 2027 jika mereka udah siap. Namun ada satu syarat wajib, perusahaan yang menerapkan lebih dini ini harus mengungkapkan fakta tersebut secara eksplisit dalam laporan keuangan mereka, yang tujuannya agar pengguna laporan keuangan itu tahu bahwa standar yang digunakan masih bersifat dini dan belum berlaku secara umum. Nah, selanjutnya adalah ketentuan transisi. Nah, ketentuan transisi ini diatur di paragraf 60P dan terbagi menjadi 2 jalur tergantung situasi entitasnya. Yang pertama itu dikenal jalur A atau untuk entitas dengan 2 mata uang hiperinflasi. Siapa aja yang bisa masuk jalur A ini adalah entitas yang memenuhi 2 kondisi sekaligus. Yang pertama, mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya berasal dari ekonomi hiperinflasi. Yang kedua, entitas tersebut menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri atau ULN yang mata uang fungsionalnya berasal dari ekonomi non-hiperinflasi. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan. Yang pertama, menerapkan amandemen mulai dari awal periode pelaporan tahunan pertama saat amandemen diterapkan. Yang kedua, menyajikan kembali angka komparatif ULN yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya dengan cara mengalihkan menggunakan indeks harga umum sesuai PSAK 229 paragraf ke-34. Dan yang ketiga, mengungkapkan informasi keuangan ringkas komparatif mengenai ULN tersebut, beserta label yang menjelaskan bahwa angka tersebut disusun menggunakan indeks harga umum. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih ada perlakuan khusus ini? Karena jika mata uang penyajian entitas itu sendiri sudah hiperinflasi, maka nilai mata uang itu bakal berubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Menggunakan kurs penutup untuk harga komparatif ULN non-hiperinflasi akan menyebabkan angkanya ini nggak sebanding. Oleh karena itu, angka komparatifnya harus disesuaikan daya belinya menggunakan indeks harga, bukan dengan kurs. Nah, selanjutnya ada jalur B untuk entitas lainnya. Jadi semua entitas yang nggak memenuhi syarat di jalur A tadi itu bakal menerapin amandemen secara retrospektif sesuai PSAK 208. Yang artinya apa? Artinya itu seolah-olah aturan baru ini udah berlaku sejak dulu. Atau angka-angka periode lalunya ini disesuaikan kembali untuk mencerminkan aturan baru. Sehingga laporan keuangan komparatif itu tetap bisa dibandingkan secara konsisten. Nah, selanjutnya kita ada mengenal keringanan pengungkapan atau berlaku untuk semua jalur. Ada satu keringanan khusus di masa transisi, yang dimana entitas ini nggak diwajibkan mengungkapkan informasi perbandingan kuantitatif yang biasanya disyaratkan oleh. Yang pertama itu PSAK 208 paragraf 28 bagian F untuk entitas umum, dan PSAK 119 paragraf 178 bagian F untuk entitas anak tanpa akuntabilitas publik yang menerapkan PSAK 119. Nah, keringanan ini diberikan karena menghasilkan angka perbandingan tersebut dalam konteks peralihan dari satu metode ke metode baru bisa sangat sulit dan membutuhkan sumber daya besar, sementara manfaat informasinya masih terbatas. Nah, selanjutnya itu adalah bagian kesimpulan. Yang pertama itu mengapa sih amandemen ini diperlukan? Nah, PSAK 221 yang lama hanya mengatur bagaimana menjabarkan mata uang fungsional non-hiperinflasi ke mata uang penyajian yang berbeda. Namun standar lama ini nggak memberi panduan eksplisit untuk situasi di mana mata uang penyajiannya berasal dari ekonomi hiperinflasi, sementara mata uang fungsionalnya itu enggak. Nah, celah inilah yang diisi oleh amandemen untuk merujuk langsung pada amandemen IAS 21 dari IASB. Terus yang kedua itu ada 3 perubahan utama. Yang pertama, metode penjabaran baru, yang dimana terdapat di pasal 41A. Nah, ketika mata uang fungsional berasal dari ekonomi non-hiperinflasi, tetapi mata uang penyajiannya berasal dari ekonomi hiperinflasi, maka seluruh pos dalam mata laporan keuangan menyangkut aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk angka kooperatif dijabarkan menggunakan satu kurs saja, yaitu kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini. Ini berbeda dengan dari metode lama di PSAK 221 pasal 39 yang membedakan antara kurs penutup untuk aset atau liabilitas dan kurs tanggal transaksi untuk pendapatan dan beban. Terus yang perubahan kedua itu
prosedur keluar dari hiperinflasi, terdapat di pasal 41B. Jika kondisi hiperinflasi berakhir atau ekonomi mata uang penyajian tidak lagi hiperinflasi, maka entitas berhenti menggunakan metode pasal 41A dan kembali ke metode lama pasal 39. Nah, peralihan ini dilakukan secara prospektif, hanya berlaku ke depan tanpa menyesuaikan ulang angka-angka sebelumnya. Terus yang perubahan ketiga itu kasus khusus dua ekonomi hiperinflasi yang terdapat di pasal 47A. Nah, jika baik mata uang fungsional maupun penyajian entitas sama-sama berasal dari ekonomi hiperinflasi, dan entitas menjabarkan ULN uang fungsional non-hiperinflasi, maka angka komparatif ULN tersebut tidak boleh menggunakan kurs penutup. Sebagai gantinya, angka komparatif ini disajikan kembali menggunakan indeks harga umum di PSAK 229 pasal 34, agar tetap mencerminkan daya belinya yang setara. Terus, ada persyaratan pengungkapan baru, yang dimana terdapat 3 pengungkapan baru yang wajib dilakukan. Yang pertama ada di pasal 53A, yang isinya itu umumkan bahwa seluruh pos dalam laporan keuangan telah dijabarkan dengan kurs penutup terkini. Lalu di pasal 53B, sertakan informasi keuangan ringkas ULN beserta penjelasan bahwa angka komparatifnya menggunakan indeks harga umum. Terus yang di pasal 54A, umumkan bahwa mata uang penyajiannya tidak lagi bersifat hiperinflasi. Terus apa aja dampaknya ke standar lain? Nah, amandemen ini kan nggak berdiri sendiri. Ia sekaligus merevisi 2 standar terkait. Yang pertama itu ada PSAK 119, ditambah paragraf 219A, 219B, dan 220A, agar entitas anak tanpa akuntabilitas publik juga terikat persyaratan pengungkapan yang setara. Terus PSAK 229, paragraf 8 dan 34 direvisi secara eksplisit yang merujuk ke mekanisme penjabaran baru di PSAK 221, khususnya 41A, 41B, 43, dan 47A. Baik, sekian terima presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih banyak.